Kamu pasti sudah tahu kan kalau Indonesia ini disebut sebagai negara agraris. Kenapa sih demikian? Karena konon sebagian besar penduduk Indonesia ini bekerja di sektor pertanian. Nah, fakta ini memang didukung oleh data BPS yang pada Agustus 2020 yang lalu mencatat dari jumlah 128,45 juta jumlah penduduk yang bekerja, ini ada sekitar 38,23 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian atau ada sekitar 29,76%-nya. Nah, negara Indonesia sebagai negara agraris ini juga didukung oleh data luas baku lahan sawah yang didata oleh BPS ini luasnya sebesar 7,4 juta hektare. Kalau memang potensi Indonesia sebagai negara agraris sebesar itu, pertanyaannya kira-kira banyak nggak ya anak muda yang berminat untuk jadi petani? Enggak. Alasan aku nggak mau jadi petani karena petani itu bekerja di bawah sinar matahari dan juga gajinya sedikit. Terus kalau gagal panen, nomboknya besar. Kurang begitu niat, karena petani pasti kerjanya capek dari pagi sampai sore, terus kerjanya panas-panasan di bawah terik matahari, dan untuk penghasilannya juga sedikit dan sangat bergantung pada musim. Enggak, karena pekerjaannya berat, terus harus panas-panasan, nanti jadi makin hitam. Terus gajinya juga kecil, nggak sejahtera, nanti nggak bisa beli skincare. Saya tidak berniat untuk menjadi petani, karena menjadi petani harus memperkirakan cuaca dan juga memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, bertani memiliki banyak risiko, mulai dari hama sampai hewan yang dapat merusak tanaman. Sempat berniat untuk menjadi petani. Alasannya, petani merupakan salah satu profesi penting. Petani mensupport kebutuhan pangan bagi masyarakat. Memang sih BPS mencatat kalau petani-petani kita ini didominasi oleh petani-petani dari rentang usia 45 tahun hingga 54 tahun yang jumlahnya mencapai 7,8 juta jiwa. Sementara untuk petani-petani muda kita yang dari rentang usia 25 hingga 34 tahun, ini jumlahnya sedikit saja, hanya 2,9 juta jiwa. Jauh sekali ya perbedaannya, padahal kalau dipikir-pikir, rasanya Indonesia nggak kekurangan anak-anak muda deh yang berbekal ilmu di sektor pertanian. Buktinya, Indonesia punya sejumlah universitas yang sudah dibekali atau memiliki fakultas pertanian. Contohnya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, dan Institut Pertanian Bogor. Tapi kemana dong semua alumni-alumni pertanian ini? Apakah ia bekerja juga di sektor pertanian? Dan untuk sekarang ini saya belum bekerja di bidang pertanian secara langsung, namun ruang lingkupnya masih merupakan turunan dari agribisnis. Kenapa saya tidak terjun langsung? Karena ilmu yang saya pelajari di kuliah menurut saya tidak cukup untuk terjun secara langsung. Pertanian di Indonesia menurut saya masih dianaktirikan karena masih kalah dengan bidang industri maupun bidang kelautan. Kalau sekarang sih enggak ya, saya udah nggak kerja, saya ibu rumah tangga. Kalau dulu pernah setelah lulus S2 saya pernah menjadi asisten peneliti di fakultas saya pertanian di alma mater saya, yaitu penelitiannya ya tentang pertanian. SDA-nya itu sumber daya alamnya sangat melimpah dan beragam sekali komoditas-komoditas pertanian yang bisa dikembangkan. Nah, tapi mungkin lebih banyak tentang untuk pemeliharaan, untuk SDM-nya itu yang perlu ditingkatkan lagi. Nyatanya, meskipun disebut sebagai negara agraris, tapi pekerjaan di bidang pertanian memang kurang diminati. Faktor utamanya tidak lain dan tidak bukan, karena pendapatan yang minim. Yang pertama memang anggapan yang salah bahwa pertanian hanya di on farm, artinya budidaya saja dan itu dilakukan secara tradisional atau buram.
Yang kedua, memang tingkat pendidikan rata-rata di desa sangat terbatas sehingga mereka lebih tertarik untuk pergi ke kota sebab mereka tidak tahu peluang pertanian itu sebetulnya bukan hanya di on-farm tetapi juga dalam pengolahan sampai pendistribusian ataupun logistiknya. Lulusan kampus-kampus pertanian sebetulnya cukup banyak juga yang bekerja di pertanian, tetapi umumnya memang di korporasi seperti perkebunan besar ya, maupun di industri pengolahan pangan atau industri-industri yang terkait pada pertanian. Ya, pada Februari 2021, BPS mencatat lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi ini posisi pertamanya diisi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan upah rata-rata per bulannya 4,2 juta rupiah per bulan. Sementara untuk posisi terakhir tentu saja diisi oleh sektor pertanian, kehutanan dan juga perikanan, di mana upah per bulannya ini hanya 1,9 juta rupiah per bulan. Belum lagi kalau kita bandingkan perkembangan upah rata-rata harian antara buruh tani dengan buruh bangunan, di mana pada April 2021 BPS mencatat perbedaan upah harian buruh tani per harinya hanya sekitar Rp56.000 per hari. Sementara untuk buruh harian ini upahnya mencapai Rp90.000 per hari. Ya, kalau gitu slogan ketahanan pangan ini berpotensi hanya akan berakhir jadi jargon belaka aja dong ya. Karena toh data membuktikan produksi padi dan beras kita ini memang mengalami kemerosotan. Saya ambil contoh, pada tahun 2018 produksi padi kita ini bisa mencapai 59,2 juta ton. Tapi pada 2019 jumlahnya menurun hanya menjadi 54,6 juta ton. Yang harus dilakukan agar lebih banyak anak muda tertarik di bidang pertanian adalah mengembangkan pertanian itu sendiri, tidak hanya on-farm atau budidaya, tetapi sebagai suatu rantai nilai. Rantai nilai artinya termasuk di sana pengolahan hasil yang memberikan nilai tambah yang tinggi, logistik sistemnya, distribusinya, dan jasa-jasa lain terkait dengan pengusahaan daripada produk-produk pertanian itu. Oh iya, ingat kan beberapa waktu yang lalu pemerintah sempat mewacanakan akan mengimpor beras senilai 1 juta ton. Alasannya karena pemerintah khawatir stok beras kita ini tidak bisa mencukupi. Loh, negara agraris kok khawatir sih kekurangan beras? Ayo, mau marah ya? Alah, jangan cuma marah-marah aja. Ayo, tunjukin dong kontribusimu.